Di sini saya akan menjelaskan latar belakang kenapa kita mengambil eksplorasi medley lagu Papua, lagu daerah dan musik daerah Papua. Musik tradisional Papua begitu kaya dan memukau, mencerminkan identitas budaya, sejarah, dan kehidupan masyarakat yang beragam di Papua. Seperti yang kita kenal, lagu-lagu Papua itu udah banyak kita terkadang tuh kita nyanyikan gitu kan, seperti Sajojo atau Apuse. Itu merupakan suatu bentuk apresiasi. Tapi di sini masalahnya adalah tantangan dalam melestarikannya. Jadi kita di sini ingin berupaya untuk melestarikan lagu-lagu daerah Papua. Tantangannya itu bisa berupa pengaruh teknologi, interaksi dengan budaya luar, dan perubahan gaya hidup. Nah, faktanya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa FKIP Universitas Untan, itu tercatat sebanyak 55% siswa sekolah menengah tidak begitu menarik untuk mendengarkan lagu-lagu daerah. Bahkan di Papua itu 80% anaknya lebih lebih sering mendengarkan lagu-lagu dari luar negeri dibandingkan lagu daerah mereka sendiri. Nah, di situ oleh karena itu perlu adanya eksplorasi dan upaya untuk melestarikan lagu-lagu daerah dari Papua ini. Sebenarnya eksplorasi lagu daerah ini sudah pernah dilakukan oleh kita sebagai generasi muda. Contohnya, lagu-lagu daerah itu seringkali diubah genrenya atau bahkan eh, di sosial media seperti TikTok itu sering banget dibuat video seperti yang kalian ketahui jedak jeduk itu sebenarnya banyak genre-genre lagu daerah yang diubah di situ. Itu sebenarnya suatu bentuk eksplorasi, tapi banyak kontranya yang menganggap kalau itu tuh merendahkan lagu-lagu daerah. Jadi di sini upaya kita itu ingin mengeksplorasi juga dan ingin melestarikan juga, tetapi tidak menimbulkan kontra dari masyarakat. Makanya di sini kita berupaya dengan cara membuat medley. Medley ini sering banget dilakukan sama bukan seniman, lebih ke orang-orang yang bekerja di teater gitu, itu sering banget bikin medley-medley ini karena emang menarik gitu mencampurkan beberapa lagu dalam satu musik dan itu didengarkan sekali dengar aja gitu. Jadi nggak perlu satu video ke video lain, satu video ke video lain seperti itu. Kemudian di sini kita berharap kalau eh, eksplorasi medley ini tuh dapat membawa hiburan juga karena kita tidak hanya menggabungkan unsur-unsur tradisional tapi juga menggabungkan unsur-unsur modern di mana kita menggunakan alat musik modern dan di situ kita bertujuan agar ini tuh tetap relevan di dunia yang penuh dengan kontemporer ini. Lanjut, rumusan masalah dan tujuan. Bagaimana kontribusi medley lagu daerah dan musik tradisional Papua dalam upaya melestarikan kebudayaan lokal dan mempromosikan keragaman musik di Nusantara? Dengan tujuan yaitu melestarikan kebudayaan lokal Papua melalui eksplorasi dan interpretasi ulang medley lagu daerah dan musik tradisional guna memastikan warisan budaya yang kaya dan unik tetap hidup dan relevan. Hidup. 2. Bagaimana medley lagu daerah di Papua mencerminkan kekayaan budaya dan warisan musik tradisional Papua dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, tentang kekayaan musik di Papua dengan menggabungkan unsur-unsur modern dan medley yang menarik dan inovatif. Selanjutnya. Lagu daerah. Apa sih lagu daerah itu? Lagu daerah itu merupakan lagu yang berasal dari suatu daerah yang dipopulerkan oleh rakyat sendiri, oleh rakyat dari daerah tersebut atau daerah lainnya. Nah, biasanya lagu daerah itu tidak diketahui penulisnya siapa, alias no name. Kalian tahu kan kalau misalkan Indonesia itu kayak akan lagu-lagu daerahnya, jadi hampir setiap daerah itu memiliki lagu daerah yang sesuai dengan kehidupan masyarakatnya sendiri. Nah, selain menjadi iringan musik yang alunan bagus yang bisa didengar kita sendiri, ternyata lagu daerah ini tuh memiliki fungsi antara lain sebagai upacara adat, iringan musik permainan tradisional, iringan pertunjukan, dan juga iringan
dari komunikasi dan sebagai media komunikasi. Ya. Dan gaya dan bahasa yang digunakan dalam lagu daerah ini tuh tiap daerah masing-masing berbeda, jadi tiap daerah ini memiliki ciri khas yang berbeda. Selanjutnya, lagu daerah Papua seringkali diiringin oleh alat musik tradisional. Tarian khas Papua, lirik lagu daerah Papua juga memiliki makna dan pesan-pesan sosial. Musik Papua sering memiliki pola ritme yang kuat dan mengandalkan pola-pola ini seringkali digunakan dalam upacara adat dan tarian tradisional Papua. Papua adalah daerah yang besar dan beragam sehingga musik dan tarian daerah berbeda di setiap suku dan wilayah masing-masing, memiliki gaya dan karakteristik unik dalam musik dan seni pertunjukan mereka. Musik dan tarian daerah Papua adalah bagian integral dari warisan budaya Indonesia dan terus berkembang. Seiring waktu, mereka tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga menjadikan bagian penting dalam ekspresi seni dan identitas masyarakat Papua. Nah, selanjutnya yang seperti Indah bilang tadi, kelompok kami ini akan menyajikan lagunya itu dalam bentuk medley. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu medley dan apa tujuan medley. Jadi medley itu adalah suatu penyajian musik dengan menggabungkan lagu satu dengan lagu lainnya dengan diiringi oleh musik di setiap rangkaian lagu tersebut. Nah, dalam pembuatan medley ini memungkinkan kita untuk menggabungkan berbagai lagu atau tema musik yang berbeda menjadi sesuatu yang baru dan unik. Nah, hal inilah yang dapat menunjukkan kekreativitasan kita dalam menggabungkan elemen-elemen yang berbeda menjadi harmonis. Nah, selanjutnya dengan menggabungkan lagu-lagu yang memiliki irama yang serupa ini, medley bisa menjadi cara untuk menggabungkan berbagai gaya musik yang berbeda dalam satu pertunjukan. Nah, hal ini tuh dapat membuat variasi yang menarik sehingga dapat menarik audiens untuk menyaksikannya dengan perpaduan yang tidak biasa. Di filosofi lagu Sajojo ini adalah Sajojo merupakan salah satu lagu yang berasal dari Papua, memiliki musik yang riang dan gembira. Lagu Sajojo menceritakan tentang seorang gadis yang sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Nah, Sajojo ini digambarkan seperti seorang anak laki-laki yang meminta izin kepada anak orang tua si perempuan tersebut untuk mengajak perempuannya itu jalan-jalan dan kembali pada sore hari. Selanjutnya ada filosofi dari lagu Yamko Rambe Yamko. Siapa sih yang nggak tahu lagu Yamko Rambe Yamko? Lagu Yamko Rambe Yamko ini merupakan salah satu lagu daerah yang sangat populer di Indonesia yang identik dengan masyarakat Papua. Tapi sebenarnya lagu Yamko Rambe Yamko tuh bukan berasal dari Papua, bukan berasal asli dari Papua, melainkan lagu yang dimodifikasi dari lagu Afrika. Lagu ini pertama kali dibawakan oleh Kori Rombino yang merupakan seorang penyanyi Papua di Istana Negara pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1960-an. Lagu Yamko Rambe Yamko ini senantiasa dilekatkan dengan masyarakat Papua dan dinilai sebagai representasi identitas Papua dan diklaim sebagai lagu daerah Papua. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai filosofi lagu Apuse. Nah, lagu Apuse ini mengisahkan seorang cucu yang akan meninggalkan kakek dan neneknya karena keinginannya untuk merantau. Nah, pada lirik Apuse Kakondao, Yarabe Sorendoreri, itu bermakna bahwa kakek nenek aku mau pergi ke negeri seberang yaitu Teluk Doreri. Nah, Teluk Doreri ini adalah pintu masuk menuju Manokwari melalui jalur laut. Nah, Manokwari ini merupakan kota di Papua Barat. Teluk Doreri ini itu sekarang menjadi suatu pelabuhan di mana terdapat kapal domestik
nasional maupun kapal antar pulau di Papua. Nah, lagu ini juga memuat kesantunan seorang anak terhadap orang yang lebih tua dan juga memuai nilai percaya diri dalam menata masa depan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan desain project. Medley lagu Sajojo, medley lagu Apuse, Sajojo, dan Yamko Rambiamko merupakan penggabungan atau perpaduan harmonis dari 3 lagu khas Papua yang akan menghasilkan irama yang klasik dan ikonik. Untuk lagu pertama yaitu Apuse akan membawa kita ke dalam nuansa kedamaian dengan melodinya yang lembut serta liriknya yang memaknai tentang cinta dan keindahan alam Papua. Lalu untuk lagu kedua ada Sajojo, yaitu lagu yang mengundang kita semua untuk bergembira bersama-sama dan menari dengan ritme musiknya yang menghentak-hentak. Yang terakhir ada lagu Yamko Rambiamko, merupakan himne semangat yang membangkitkan kebanggaan kita atas betapa kayanya budaya yang ada di Papua. Nah, jadi ketika 3 lagu tersebut digabungkan ke dalam medley akan menghasilkan pengalaman musik yang memukau, menggabungkan perasaan kedamaian, keceriaan, dan kebanggaan yang terdapat dalam satu karya yang menggugah jiwa. Lalu yang kedua, kami akan menampilkan medley. Lalu yang kedua kami akan menampilkan medley lagu Apuse, Sajojo, dan Yamko Rambiamko dalam bentuk video, atau kita akan menampilkannya secara langsung dalam kisaran waktu 2-5 menit. Untuk sarana dan prasarana, kita membutuhkan 1 laptop, 1 kamera, dan 2 aplikasi Audacity. Dan untuk prasarananya di SMAN 12 Jakarta. Kita akan menampilkan medley lagunya. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebih mohon maaf. Untuk Pak mungkin ada saran dan kritik. Baik, kita beri aplaus dulu dong untuk teman kalian nih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, karena ini proyek yang kalian usung sendiri dan saya melihat di proposal secara bahasa ini sudah sangat bagus ya, kecuali kata medley. Kata medley ini sudah Indonesia atau belum? Nah, kalau belum nanti dimiringin ya, di italik ya. Perbaikannya cuma itu 1. Landasan teorinya udah bagus, kemudian namun di sini saya agak khawatir di rencana pelaksanaan proyek. Sebagai pembina kan kemarin kita belum konsultasi ya. Kalian maunya itu seperti apa ketika menampilkan, karena disinilah point of view-nya, sudut pandang yang pentingnya. Ketika kalian tampil terus trouble kan nggak enak gitu kan, ada masalah. Lalu ada beberapa pertanyaan dari saya, mungkin tidak 2-5 menit ini 3 lagu, itu yang pertama, atau mungkin bisa lebih ya kan. Jadi jangan ambil ruang yang sempit di waktu ini. Kalau bisa, biasanya kalau 1 lagu dimainkan habis kan biasanya 5 menit ya. Kalau mainnya betul-betul, kalau medley mungkin bisa dipotong. Tapi kalau ini, kalau misalkan mau dimainkan semuanya, meskipun medley, paling tidak butuh 15 menit. Itu waktu paling panjangnya. Kalau emang di medley kan berarti dipotong. Ya dipotong, 15 itu berarti setengah-setengah. 2,5 kali 3 berarti berapa? Ya, kemungkinannya yang terpotong itu jadinya 10 menit lah untuk medley ini. Itu baru lebih menarik. Kalau cuma 2-5 menit, orang coba dengar sebentar udah hilang. Nggak ada kesan apa-apa gitu. Ya, nggak ada kesan apa-apa. Kemudian teknik presentasinya bagaimana? Apakah mau pakai LCD proyektor
atau kalian mau langsung nyanyi live gitu kan. Ini di sini nggak dijelaskan. Apakah kalian ngerekam dulu, kemudian kalian cuma mixing gitu? Ya kan, mixing berarti di sini juga belum dijelaskan kostum. Ya dong. Otomatis di sini harus ada kostum yang mewakili. Ini belum ada nih. Apakah nanti kalian mau bikin, apakah kalian mau sewa, ataukah kalian mau lebih kreatif gimana caranya? Karena di sini kan ketika kalian tampil live, nggak mungkin pakai baju biasa kan. Harus yang mewakili Papua, yang ikonik, gimana caranya itu dipikirin. Di sini belum ditulis di proposal ini. Ya, belum ditulis. Jadi kalau nanti ada masukan misalkan saya harus pakai kostum, apakah sewa? Berarti di sini di proposal harus tercantum dana sewanya berapa. Kalau bikin dana sewanya juga dana bikinnya berapa. Kalau minjem berarti gratis, gitu kan ya. Kemudian sarana dan prasarana, kamu harus tahu nanti tampilnya di mana, apakah di kelas ataukah di lapangan, gitu ya, ataukah di panggung gitu. Itu harus tahu, harus dipersiapkan dengan baik. Jadi kalau di sini laptop tertulis 2. Ya, di sini laptop tertulis 2, tapi saya nggak tahu untuk apa. Nah, jadi tambah kolom 1 ya. Keterangan. Jadi untuk apa? Laptop untuk aransemen musiknya kah atau untuk apa gitu kan? Kamera untuk apa? Kan gitu. Untuk merekam kalian saat nyanyi atau kalian udah punya rekamannya dan lain sebagainya. Aplikasi Audacity dijelaskan dulu nih, saya nggak paham Audacity seperti apa sih. Nanti kasih penjelasan. Aplikasi yang bisa memadukan 3 lagu atau apa gitu kan. Lalu prasarana, di sini kalian keterangan di strip masih kosong. Ya kan? Prasarana kalian harus minta di proposal ini. Saya mau tampil di panggung, mau tampil di kelas atau di aula kan gitu. Harus tanya betul-betul ke panitia P5-nya. Nanti saya mau tampilnya di mana. Itu penting. Karena nanti akan ada tambahan lagi sound system kah atau apa ya kan? Yang harus kalian persiapkan. Dan kalian nggak mungkin semuanya tampil karena harus ada kru kan? Yang nyiapin laptop, yang nyiapin. Kalau semuanya tampil, krunya siapa? Mau minjem dari teman lain, dari kelas lain. Itu harus disiapkan. Ya, misalkan kru laptop siapa, kru musiknya siapa, itu udah harus disiapin. Dan semuanya nggak mungkin tampil. Gitu. Kecuali kalian kerjasama dengan kelompok lain yang mau bantu. Nah, jadi kesimpulannya gini, perlu dilengkapi lagi ya. Perencanaannya kurang detail. Kalau ada dana, sewa dan lain sebagainya dipikirin, dananya berapa, ditulis juga di sini. Ya. Karena itu sekolah harus tahu, kita harus tahu. Ya, kan prinsipnya dengan modal yang serendah-rendahnya dapat hasil yang sebagus-bagusnya. Itu prinsip 12 begitu. Karena nggak punya dana. Ya kan? Nah, oke. Baik, saya rasa itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Saya 2 ya, tadi berfungsinya sebagai pembimbing, juga sebagai penilai. Semoga dapat dipahami, perbaikannya saya tunggu secepatnya ya. Biar nanti kita ngobrol lagi. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.